Tak percaya, itulah kata pertama yang muncul dalam benak saya ketika tiba di tempat ini. Panti Sosial Bina Netra, PSBN Fajar Harapan. Sekilas tak ada yang berbeda. Mereka berjalan layaknya orang normal, memainkan gadget dengan lihainya. Padahal mereka adalah penyandang difabel netra. Ini 48.850 Bang. Banyak kan promonya promo apa nih? Nama saya Ahmad Nazimullah, biasa dipanggil Azim. Umur saya sekarang 19 tahun. Saya sekarang kelas 2 SMA. Saya sudah sekitar hampir 12 tahun di PSBN Fajar Harapan ini. Saya masuk di sini tahun 2010. Dan saya tunanetra itu semenjak umur 3 bulan. Jadi waktu itu kakak saya ngelihat, bilang ke orang tua, "Ma, di mata adek kok kayak ada garis putih, seret gitu di tengah mata saya." Nah, terus ibu ngeliat kan, "Oh iya, ada garis putih." Konsultasilah ke dokter. Didiagnosa oleh dokter, saya menderita penyakit katarak. Usia boleh muda, tapi pemikirannya jauh melebihi itu. Azim tidak hanya menjadi seorang klien yang saat ini belajar di sekolah luar biasa Fajar Harapan, tapi ia juga kerap diminta untuk menjadi pembicara berbagai kegiatan, khususnya keagamaan. Mempunyai sosok idola motivator bernama Mardigo, Azim kerap juga diminta untuk memotivasi teman-temannya agar tidak berhenti berharap dan meraih mimpi. Bagi Muhammad Nur Hidayat, Azim tidak hanya menjadi teman bermain, tapi juga menjadi sosok guru. Azim itu kalau lagi belajar kayak gitu, kita anggap aja kayak guru. Orangnya tuh ya, kalau orang kada bisa, ini bisa, mau gitu nah, melajari. Itu tuh kini, itu tuh kini, itu kini, itu kini. Jadi Azim itu bisa dianggap kayak saudara, bisa dianggap teman, bisa dianggap guru. Itu yang bagi ulun pribadi. Tercatat menjadi atlet tenis meja NPC Kalsel dan sudah menorehkan tinta emas dengan meraih berbagai medali pada event kejuaraan tingkat nasional. Azim mampu menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah. Uang itulah yang kemudian digunakannya membeli buku digital yang didapatkannya melalui via online. Kenapa jadi uangnya dikesanakan gitu ya? Karena saya punya prinsip, kalau uang tuh bisa aja didapatin besok lagi bisa. Tapi kalau ilmu, belum tentu kita bisa dapatin besok. Siapa tahu hari ini buku itu dijual, ternyata besok udah habis dan nggak diproduksi lagi. Sedangkan uang kita masih ada. Wah, itu rugi banget sih. Semangat menyambut Ramadan dengan gembira juga sangat terasa di tempat ini, baik saat berbuka puasa maupun sahur bersama. Bunyi lonceng menjadi pertanda bahwa makanan sudah siap dan mereka pun menjemput rezekinya. Dengan tertib mereka secara bergantian mengambil makanan yang sudah disediakan. Tidak hanya itu, para klien di tempat ini juga diberikan tugas untuk mencuci piring sebagai upaya mendidik mereka agar bisa mandiri. Pada bulan Ramadan seperti sekarang, berbagai kegiatan digelar, salah satunya adalah sholat tarawih. Namun sekali lagi hal yang tak biasa, tatkala sholawat dilantunkan, seketika itu juga membuat saya merinding dan hati ini bergetar.
Dengan adanya berbagai keterampilan yang diberikan, Kepala PSBN Fajar Harapan Fahrudin menginginkan agar mereka memiliki rasa percaya diri untuk bisa bersaing di masyarakat. Terus kami pantau, kami tingkatkan terus sampai sejauh mana gitu kan, supaya mereka itu setelah keluar dari sini punya percaya diri yang tinggi. Allah jadikan serba ampas. Bagi Ustadz Aminullah, berada di Panti Netra tidak hanya sebatas mengajar, namun lebih dari itu, banyak pelajaran hidup yang diperoleh, di antaranya lebih banyak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Ibaratnya ada kelebihan, ada kekurangannya. Yang paling kita syukuri adalah yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, indera peraba, penciuman, dan ibaratnya lagi masih bisa berpikir. Kita membaca Quran, kadang-kadang kita yang melihat pun malas membaca Quran. Tapi mereka dengan keterbatasan ibaratnya tidak melihat. Tapi mereka berlomba-lomba untuk beribadah itu ibaratnya menjadi motivasi atau cambukan bagi kita yang orang yang mampu melihat, yang masih dititipkan, bukan mampu sih sebenarnya, masih dititipkan oleh Allah penglihatan kita, apakah kita masih seperti ini saja.